Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Oh ya, alhamdulillah masuk semuanya. Sekarang karena ini adalah awal dari kita masuk tahun ajaran baru, maka kita cek semangat dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Hurra, gitu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Hurra. Sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Karena ini adalah tahun ajaran baru dan untuk kalian baru naik ke kelas 9, maka selamat datang di kelas 9. Untuk itu saya sampaikan di awal bahwa kelas 9 ini kalian akan disibukkan dengan berbagai macam tugas. Nah, oleh karena itu pesan dari saya belajarnya lebih semangat lagi ya, lebih ditingkatkan lagi. Karena ini adalah masa-masa terakhir kalian di SMP 2 ini. Untuk hari ini, apakah ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas nanti? Oh iya, betul. Materi kita nanti adalah mengenai beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas nanti, yaitu dari materi beriman kepada hari akhir. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam kiamat beserta tanda-tandanya dan juga contohnya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengomunikasikan dalil terkait dengan beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, untuk langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti setelah ini saya akan menayangkan sebuah video. Nah, setelah itu saya akan sedikit memberikan uraian singkat mengenai beriman kepada hari akhir, dan setelahnya kita buat kelompok nanti untuk mendiskusikan sebuah masalah, dan setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini itu tidak akan kekal dan akan hancur pada masanya? Iya, benar. Nah, kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal dan akan hancur pada masanya, teman-teman. Nah, untuk itu biasanya orang Jawa itu menyebutnya dengan sebutan atau dengan perumpamaan itu diibaratkan dengan hanya mampir ngombe begitu. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini itu akan hancur. Nah, setelah ini saya akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa mengamati, melihat, dan setelah itu kalian bisa menuliskan apa yang kalian dapat setelah mengamati video tersebut dengan baik. Tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Nah, kita kan sudah melihat bersama-sama tayangan video tadi. Jadi, di antara kalian ada yang bisa membuat kesimpulan setelah melihat atau mengamati video yang sudah ditayangkan tadi? Iya, betul. Jadi, kesimpulannya dari video tadi adalah bahwa dunia ini itu tidak akan kekal dan akan hancur suatu saat nanti. Itulah yang dinamakan dengan hari akhir atau hari kiamat. Kesimpulannya, untuk pengertian hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan atau berakhirnya seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini, baik itu bintang, bulan, manusia, bumi, hewan, dan lain sebagainya. Seluruh bumi dan isinya ini akan hancur sebagaimana mestinya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, untuk pengertian iman sendiri, apakah dari kalian ada yang tahu?
Iya betul, pengertian iman adalah percaya atau yakin. Jadi kesimpulannya untuk pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu nanti pasti akan terjadi. Lah untuk itu umat Islam itu harus atau wajib meyakini hal itu. Nah, iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Selanjutnya, para ulama itu mengelompokkan macam-macam hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro ini merupakan kiamat kecil. Contohnya seperti kematian, tanah longsor, banjir, kekeringan, gunung meletus, kebakaran, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan tanda-tanda dari kiamat sugro sendiri ini antara lain adalah kemungkaran yang merajalela, perzinahan terjadi di mana-mana, kejahatan pun juga terjadi di mana-mana. Selanjutnya, untuk yang kiamat kubro. Kiamat kubro ini merupakan kiamat besar. Contohnya dari kiamat kubro ini yaitu hancurnya alam semesta. Kembali lagi kepada tadi materi awal kita yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, contoh dari kiamat kubro ini, kiamat besar, yaitu hancurnya bumi beserta isinya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Selanjutnya untuk tanda-tanda dari kiamat kubro atau kiamat besar itu sendiri antara lain adalah matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang dalil-dalil yang berhubungan dengan beriman kepada hari akhir. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti ada 3 dalil, yaitu yang pertama ada Quran Surat Al-Hajj ayat 7, yang kedua ada Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, dan yang ketiga ada Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Untuk Quran Surat Al-Hajj ayat 7 di sini menjelaskan tentang, di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 ini dijelaskan bahwa kalau hari akhir ini benar-benar akan terjadi dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Sedangkan di dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 di sini dijelaskan bahwa pada hari akhir nanti manusia itu diibaratkan sebagai laron yang berterbangan dan gunung itu diibaratkan sebagai bulu-bulu yang dihancurkan. Dan yang terakhir Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Di sini dijelaskan bahwa pada hari akhir nanti bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat dan bumi akan mengeluarkan semua beban berat yang dikandungnya. Baik, dari seluruh penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari kalian masih ada yang merasa bingung tentang materi yang saya sampaikan tadi, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, sekarang kalian membentuk kelompok. Setelah itu saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan masalah yang akan kalian presentasikan di depan kelas nanti secara bergantian. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan masalah tersebut beserta pemecahan dari masalah tersebut. Terima kasih teman-teman karena semuanya sudah presentasi dengan baik dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi saya ada tugas untuk kalian semua. Kalian membuat resume untuk materi hari ini menggunakan bahasa kalian sendiri, ditulis di dalam kertas, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan ada yang mencontek temannya ya, karena ini menggunakan bahasa kalian sendiri, apa yang kalian pahami dan apa yang kalian dapat untuk materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini adalah sebagai umat Islam, kita harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan kuis bersama ya. Nanti yang bisa untuk menjawab bisa mengangkat tangannya. Untuk soal yang pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Iya, betul. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Nah, selanjutnya, sampai bertemu kembali untuk pembelajaran pada minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya, materi yang akan kita bahas mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk rencana pembelajaran yang akan kita buat untuk minggu depan, itu kita akan membentuk kelompok seperti tadi, tapi kita akan bermain peran mengenai materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman. Hari ini kalian semua hebat, presentasinya sangat bagus,
dan kalau semua kelompok kerjasamanya sangat kompak. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.